Assalamualaikum pemirsa, selamat datang di channel saya. Mohon maaf agak berisik karena lokasi saya lagi di proyek nih. Dalam jam 8 malam masih ngerjain proyek yang kemarin di kantor perusahaan properti. Kali ini saya akan membahas tentang perempuan pun bisa berbisnis atau jadi pelaku usaha yang biasa didominasi oleh kaum laki-laki. Jenis usaha yang banyak didominasi kaum laki-laki apa saja, yaitu seperti jadi kontraktor interior atau kontraktor sipil atau bangunan, bisa jadi pelaku usaha milik properti, bisa jadi mediator penjualan properti, bisa juga mediator penjualan bisnis tua. Kita ngebahas bukan yang berbentuk skala besar, kita membahas tentang dimulai dengan skala kecil dulu. Alasan kenapa perempuan pun jangan takut jadi pelaku usaha yang didominasi laki-laki. Sebenarnya kuncinya, usaha yang banyak didominasi laki-laki, bila kita kaum perempuan yang bisa mengerjakan, itu sebenarnya lebih mudah, jauh lebih mudah ketimbang pekerjaan yang banyak didominasi kaum perempuan. Satu, pesaingnya masih lebih sedikit. Kedua, waktu lebih fleksibel. Ketiga, penghasilan lumayan dengan waktu yang lebih fleksibel dan masih bisa konsen kita waktu banyak di keluarga. Dan yang keempat, kita bisa berkreasi atau mengaplikasikan kemampuan yang kita miliki walaupun tidak sesuai dengan disiplin ilmu kita. Mohon maaf, sebelumnya background saya juga seorang bidan. Saya bukan lulusan desain interior atau lulusan arsitek. Saya hanya bidan yang awalnya saya justru ingin menjadi dosen kebidanan, dan pas saat melanjutkan kuliah saya beralih justru ke kontraktor interior. Karena apa? Karena pekerjaan ini sangat saya sukai dan sangat memacu adrenalin. Action pertama yang bisa kita lakukan untuk memulai suatu usaha yang banyak didominasi laki-laki, yaitu saat ini kita akan membahas kontraktor interior yang seperti sekarang saya jalanin. Kita harus cek pasar dulu, apa sih yang dibutuhkan pasar, model apa sih interior yang saat ini dibutuhkan. Kita bisa cek toko-toko yang menyediakan, yang punya stok ready, model apakah. Sekarang misalnya untuk sasarannya pasangan muda, lebih banyak ke konsep Skandinavia. Kita pelajari dari bahan-bahannya. Nah, untuk belajar itu kita bisa lewat Google, bisa lewat cek-cek di toko-toko bahan-bahan apa, jenis-jenis bahannya, bisa banyak di internet lain pun kita bisa banyak aplikasi yang bisa kita pelajari. Jadi belajar itu nggak harus di kampus. Untuk selanjutnya, setelah kita pelajari, kita buat sampel dulu. Untuk membuat sampel pun kita harus menjalin komunikasi atau mencari contohnya tenaga, yaitu misalnya kalau interior itu untuk pabrikasinya kita cari tenaga tukang ahlinya. Ada banyak sekali teknik yang harus kita pelajari untuk memulai usaha ini. Misalnya teknik dengan modal kecil atau dengan modal nol sekalipun kita bisa lakukan. Intinya ada niat, keinginan, dan kerjaan kita sangat kita cintai. Dan satu lagi yaitu kita harus pandai membangun relasi. Kita harus membangun relasi, terutama perbanyaklah relasi marketing properti, karena itu sangat membantu sekali untuk penjualan kita. Itu saja pemirsa bahasan saya tentang perempuan pun bisa berbisnis usaha atau jadi pelaku usaha yang didominasi oleh kaum laki-laki. Terima kasih. Untuk mengikuti channel-channel selanjutnya bisa diketik tombol subscribe dan like dan tekan loncengnya. Nanti kita lanjut lagi pemirsa, kita lihat hasil-hasil produk-produk saya. Terima kasih. Selamat malam. Inilah pemirsa
hasil akhir salah satu proyek saya di kawasan Depok. Ini namanya rak kredensa pemirsa. Tidak ada, nggak goyang ya, karena kita nggak main rangka, semua pakai multiplex 18 mili dengan finishing HPL. Pekerjaan kita lakukan malam karena nunggu para staf pulang kantor semua. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa di channel-channel kami berikutnya.